Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'zama lil muttaqin al-amilina ujurahum. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh dengan ganjaran yang besar. Wa syaraha bil huda wal khairati sudurahum. Allah ya zat yang telah melapangkan hati-hati mereka dengan petunjuk dan kebaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waffaqa ibadahul bitta'ati wa'an. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tiada sekutu baginya. Dia zat yang telah memberikan taufik, hidayah, bantuan dan pertolongan pada hamba-hambanya untuk mentaatinya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man 'allama ahkamaddin wa aban. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan utusannya. Sebaik-baik manusia yang mengajarkan mereka hukum hakam agama dan menjelaskannya. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahlil huda wal iman wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ma ta'aqaba az-zaman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat dimanapun Anda berada, didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya,
taufiknya, segala keberkatannya pada setiap nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Amin. Melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita surah Yusuf. Dan minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-23. Ayat yang sebetulnya memberikan kita banyak pengajaran. Bahkan tidak berlebihan bila kita mengatakan ayat yang ke-23 surah Yusuf ini adalah salah satu daripada ayat-ayat di dalam surah ini yang syarat dengan muatan makna. Syarat dengan pengajaran untuk dicontohi dan diteladani oleh kita. Di samping ianya ada keindahan bahasa di dalam ayat ini. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada siri lepas, ayat ini menceritakan tentang tiga cara yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz untuk menimpakan fitnah kepada Yusuf alaihissalam, musibah yang sangat besar, dan Nabi Yusuf alaihissalam menolak tiga cara perempuan terhormat ini pun dengan tiga cara. Yang pertama yang dilakukan oleh perempuan terpandang ini, yakni al-murawadah. Merayu dan merayu, tentu dengan bahasa yang subhanallah, agar Yusuf mau memenuhi keinginannya, memenuhi kehendak nafsunya. Rawadathu. Tak cukup dengan rayuan yang seperti itu, tindakan yang begitu ketara, bahwa dia sudah tidak mampu mengawal nafsu libidonya, diikuti pula dengan tindakannya menutup pintu mana setiap kali Yusuf hendak keluar daripada pintu tersebut, tutupnya. Ini menunjukkan betapa terus meningkatnya nafsu perempuan terhormat di Mesir saat itu, yang sekaligus menunjukkan betapa bertambahnya beban berat ujian yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam. Ketiga, dengan ucapan yang sangat-sangat, minta maaf, quote and quote, sangat tidak sopan. Hai talak. Itu kalimat, itu ucapan yang sangat-sangat tidak sopan. Hai talak.
Yang dalam Al-Quran disebut sekali ini sahaja, satu ucapan untuk mengajak orang melakukan perkara-perkara yang terkutuk. Kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh Yusuf saat itu. Nah, tiga tindakan perempuan terhormat itu ditolak oleh Yusuf dengan tiga tindakan juga. Rayuan mereka, murawadah dia ditolak oleh Yusuf dengan ma'adallah. Aku berlindung pada Allah. Aku ingin selamat. Ingin bebas. Ingin berlepas diri daripada memenuhi permintaanmu. Tapi aku sedar, aku lemah, la haula wala quwata illa billah. Sebab itu aku mohon perlindungan pada Allah. Allah sajalah yang akan memberikan aku kemampuan untuk tidak memenuhi keinginanmu. Itu satu. Yang kedua, Nabi Yusuf kata ketika dia tutup pintu, menunjukkan kesungguhannya. Perempuan terhormat itu untuk dapat mencapai apa yang dikehendaki, dapat yang dikehendaki. Wa ghallaqatil abwab. Yusuf kata, inna rabbi ahsana maswai. Tuanku, yakni suami puan, orang yang sangat-sangat memuliakan aku. Aku tidak dianggap sebagai anak buangan. Walaupun mungkin orang Mesir menganggap aku adalah hamba abdi. Tapi sama sekali aku tidak merasa diperlakukan sebagai hamba abdi. Sebaliknya aku amat disayangi, dimuliakan. Tuanku dan sekaligus suami puan itu sangat baik pada aku. Tidak mungkinlah aku mengkhianatinya. Subhanallah. Artinya, Allah mengajar kita dalam ayat ini, kalaulah orang berbuat baik pada kita, berusahalah untuk membalas kebaikannya. Kalau orang itu sudah memuliakan kita, jangan khianati dia. Pertama tadi, Yusuf mengakui dirinya lemah. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak angkuh merasa dirinya kuat untuk menolak rayuan perempuan dalam garap itu tanpa perlindungan Allah. Jika nanti ia berjaya melepasi fitnah ini, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Menisbahkannya kepada Allah. Tidak menisbahkan pada diri sendiri. Kejayaan seseorang beramal sama ada melakukan suruhan atau meninggalkan larangan, lalu disebabkan pada diri sendiri, oh pasal aku orang hebat, pasal aku orang, itu namanya ujub. Kalau bukan aku, kalaulah bukan orang macam saya, hanyut. Nasib baik orang macam saya. Imannya kuat, pengetahuannya luas. Itu sudah mengklaim amal. Itu namanya ujub.
Ya, mungkin bagi seseorang itu ujub yang masih terselindung dan itu bahaya. Bagaimana kita mendakwa mampu melakukan kerja-kerja besar seperti itu tanpa pertolongan Allah? Sedangkan nak mengedipkan mata pun jika Allah tidak kehendaki, kita tak mampu. Ini pengajaran pertama. Agar benar-benar kita masa menjalani kehidupan ini bukan sekadar berjaya buat apa yang Allah suruh, berjaya tinggal apa yang Allah larang, tapi benar-benar kita memposisikan dirinya, mendudukkan diri kita sebagai hamba abdi yang la haula wala quwata illa billah, semuanya atas pertolongan Allah. Tidak merasa mampu, tidak merasa hebat, tidak merasa punya, tidak merasa, ini luar biasa itu. Dan yang keduanya, Allah mengajar kita melalui kisah ini. Kalau orang sudah berbuat baik pada kita, memuliakan kita, hargai. Jangan khianati. Kata orang Melayu, air susu jangan dibalas dengan air tubalah. InsyaAllah. Bagaimana indahnya. Dan yang ketiga, ketika dirayu dengan kalimat-kalimat yang mematikan, bahasanya sangat mematikan. Ini dipanggil rayuan maut. Hai talam. Hai talam. Marilah, cepatlah. Penuhi permintaan aku. Bersedialah kamu. Hai talam. Apa sikap Yusuf? Innahu la yuflihud dzalimun. Sesungguhnya tidak percaya orang zalim. Dunia tidak percaya, akhirat pun tidak percaya. Ditekankan innahu, ada hak di situ. Dan kaidah bahasa Arab itu namanya dhamir sya'ni. Sya'nun itu keadaan. Bermakna apa yang nak disebutkan selepasnya, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat penting, bukan perkara yang remeh. Inna, dahlah dimulakan dengan inna, sesungguhnya. Hu itu dhamir sya'ni, tak ada marjaknya. Apa faedahnya? Nak memberitahu bahwa yang nak disampaikan ini benda yang sangat besar, yang sangat penting, yang semua kita wajib mengambil berat. Apa yang benda yang penting itu? Orang zalim tidak akan berjaya. Itu pasti itu. Allah memberitahu kita orang zalim tak akan berjaya dunia akhirat. Orang yang zalim walaupun pada awal-awalnya, pada langkah awalnya, pada pertengahan hidupnya, macam orang berjaya dengan sebab kezalimannya, itu kata setengah kita. Tapi Allah kata orang zalim tak pernah berjaya dunia akhirat. Bila Allah kata begitu, maksudnya apa? Jangan buat zalim. Jangan melanggar apa yang Allah larang. Jangan tinggal apa yang Allah suruh. Perempuan tadi sudah melakukan kezaliman karena melakukan perbuatan yang tak selayaknya, tidak sepatutnya sudah dilakukan oleh siapa saja. Minta maaf. Kalau yang melakukan tadi katalah perempuan yang tak berpelajaran. Perempuan yang tak berpelajaran, tak berkedudukan, tidak terpandang, tak ada siapa pun yang kenal dia. Jika melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh perempuan terhormat Mesir, itu pun tercela. Ini apatah lagi pelakunya perempuan terhormat, terpandang, istri pembesar, tentu berpendidikan.
tinggal pun bukan di rumah. Rumah teres bukan. Di istana. Jadi sangat-sangat tidak wajar dan tidak patut dilakukan olehnya. Sedangkan jika perbuatan itu dilakukan oleh perempuan yang tak berpelajaran, orang miskin, hidupnya pindah randa, bukan orang terpandang, itu pun tak boleh. Apalagi oleh pun seperti itu. Dan saya tahu tempoh hari ini ujian berat bagi Yusuf, lebih berat daripada ujian-ujian sebelumnya. Imam Ibn Taymiyah sendiri mengatakan, apa kata Imam Ibn Taymiyah ketika memberi komentar terhadap ayat ini? Inna Yusuf alaihissalam kana syaban azban asiran fi biladil adu. Yusuf ketika itu adalah seorang anak muda, sudah remaja kan. Dan dia masih bujang. Belum berkahwin, bertunang pun belum. Punya teman istimewa pun tidak. Dan ia di bawah kekuasaan pembesar negara. Saya kata hamba abdi ya, karena ramai juga ulama yang mengatakan oleh tafsir, Yusuf bukan sebagai hamba abdi. Dijual oleh peniaga itu hanya karena mereka peniaga ini ingin melepaskan dirinya daripada Yusuf karena dia ditemukan. Kan ini satu kesalahan tuh, menemukan anak, Yusuf kan ditemui oleh peniaga. Mana anak mereka kemudian dijual. Itu kesalahan yang besar. Nak mengakuinya sebagai anak lalu dijaganya, dipeliharanya, dididiknya seperti anak sendiri, ahli peniaga tak nak. Ya apalagi, jual aja lah. Dan itu perbuatan yang salah. Nah, karena mereka tak nak terus melakukan kesalahan ini, ingin melepaskan diri daripada rasa bersalah, jual aja lah. So, hakikatnya Yusuf bukan hamba abdi. Orang merdeka yang menjadi mangsa perhambaan. Jadi kalau sekarang dipanggil human trafficking itulah. Itu human trafficking itu. Sindiket penjualan manusia. Itu sudah laku sebab zaman dahulu. Yusuf salah satu mangsanya. Ibnu Taimiyah kata Yusuf di bawah pengawasan penguasa Mesir. Dan waktu itu Yusuf haitsu lam yakun hunaka aqarib wa asdiqa. Yusuf tak ada ahli kerabat di Mesir. Teman-teman yang mengenali Yusuf pun tak ada. Betul-betul Yusuf seorang diri. Teman tak ada, ahli kerabat tak ada yang lain. Fayastahi minhum idza fa'ala fahisha, tapi Yusuf malu melakukan perbuatan keji. Di tempat yang sepi, tak ada orang nampak, tak dikenali oleh ahli keluarganya, tak ada kawan mengenalinya. Berstatusnya hanya, apa namanya itu ya? Anak pungut ke apa namanya? Diajak untuk melakukan beban serong, perbuatan telaknat oleh orang besar. Yusuf menolaknya. Kemampuan Yusuf menolak perbuatan keji dalam keadaan seperti dirinya seperti itu. Ini bukan musibah kecil ya mas kalian. Karena fa'inna katsiran minan nasi yamna'u min mawaqa'atil qaba'ih haya'uhu mimman ya'rifuhu. Kata Imam Ibn Taymiyah. Karena biasanya manusia, ramai orang tidak melakukan perbuatan keji, terhalang dirinya untuk melakukan perbuatan keji
Ya, mungkin karena malu ada orang yang mengetahui. Malu apa kata keluarga. Ini tidak ada pada Yusuf, tidak ada. Malu pada keluarga, keluarga mana? Malu pada orang, siapa yang kenal Yusuf? Yusuf tak kenal siapa. Takut nanti hilang jabatannya. Apa jabatan Nabi Yusuf? Takut buang kerja. Apa kerja Yusuf? Bahasa mudahnya bagi Yusuf waktu itu, kalau Yusuf mahu memenuhi kehendak tuannya itu, bagi Yusuf apa? Nothing to lose. Jadi apa yang jadi pertimbangan, yang jadi perhatian apa agaknya? Yang boleh tak ada. Jadi benar-benar tengok kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Boleh katakan tak ada apa yang boleh menghalangi untuk memenuhi perempuan tadi. Tapi Yusuf tak mau. Sana kebuatan manusia untuk buat maksiat, cari tempat yang sepi. Pastikan tak ada orang tahu. Allahu Akbar. Karena takut itu, takut ini, malu ini, malu ini. Faidah tagharba fala yastahi. Itu orang kalau dia sudah terasa terasing, tak ada orang melihat, tak ada orang yang kenal, CCTV pun tak ada, baru dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Kebanyakan manusia. Wa kana aidan khalian la yakum makhluqan. Yusuf tidak. Sepi, tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang mengetahui. Inilah kehebatan Yusuf, kata Ibn Taymiyah. Sehingga nak bersabar itu sabar yang betul-betul sabrun ikhtiarun. Sabar dengan betul-betul melawan kehendak nafsu. Ketika jalan untuk melakukan maksiat sudah terbuka luas, tapi dia memilih untuk menahan dirinya. Itu luar biasa. Sementara ketika ia dijual orang, apa yang boleh dilakukan oleh Yusuf? Kecil. Tak ada. Apa jalan untuk Yusuf tidak mau dijual oleh peniaga? Tak ada. Apa cara bagi Yusuf untuk melawan kehendak abang-abangnya mencampakkan dalam perigi? Untuk membalasnya, untuk tak ada. Nak lawan tak upaya, tak ada jalan, ya sudah, sabar. Ini namanya sabrun ittiror. Sabrun ittirori. Ya, macam bukan tepat bahasanya ya. Terjemahan Melayu terpaksa lah, tapi sebenarnya kurang tepat istilahnya. Sudahlah. Kita lapar ya mas kalian. Dan kita ingin makan. Tapi makanan tak ada. Ya itu namanya sabrun ittirori. Kita lapar, nak makan, makanan tak ada. Boleh pula, apalah, sabarlah. Kita lapar, dahaga, makanan ada, minuman ada, sedap pula. Keinginan untuk makan ada, tapi kita sedang puasa. Coba, mana yang lebih berat? Keinginan untuk makan ada, makanan ada, minuman ada, tak ada orang nampak. Tapi karena kita sedang puasa, kita memilih untuk tidak makan. Sabar. Wah, kalau makan pun, tak ada orang nampak. Berbeza dengan kita lapar, kita dahaga, ingin makan, makanan tak ada. Nah, Yusuf yang ini. Ibaratnya orang puasa, nak makan, makanan ada, tapi memilih untuk tidak makan. Lalu apa kepentingan dirinya? Kalau yang pertama tadi orang lapar, nak makan, kata makanan, ya memanglah. Ada yang menghalang dia tak mau makan. Apa yang menghalang kita tak makan? Karena tak ada makanan. Sekarang, kalau kita
Apa yang menghalang kita untuk tidak mau makan? Sehingga makanan ada, lapar juga, lapar ada, makan ada. Kenapa kita tak mau makan? Puasa. Di situlah. Lalu untuk siapa kita? Buat kepentingan siapa kita tak makan? Tak makan kerana puasa? Allah. Ikhlas. Itulah amalan yang paling tinggi sekali. Sehingga tiap hari saya katakan, ketika seseorang punya peluang untuk melakukan maksiat dan ada kemampuan untuk melakukan maksiat, dan mungkin dalam hati kecilnya pun terlintas keinginan untuk melakukannya, tetapi ia memilih untuk meninggalkannya, dilawannya kehendak nafsu, dilawannya, diabaikan peluang itu, semata-mata karena takut Allah. Saat itulah kasih sayang Allah kepada orang ini melimpah-limpah. Ya. Bahasa yang selalu kami gunakan dahulu, orang itu tiba-tiba diiktiraf oleh Rasul walinya. Waliullah. Waliullah dalam pengertian kekasih Allah, ya. Allah sayang sungguh. Sehingga dalam hadis Nabi yang telah kita tahu semuanya, saya sampaikan minggu lepas untuk mulai aja. Dalam Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah, ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat Allah letakkan di bawah naungannya. Sama ada naungan itu mana teduhan, dilun itu mana teduhan, atau dilun bawah naungan, yakni terbebas daripada huru hara akhirat. Yang lain susah payah mengharungi huru hara akhirat. Di padang mahsyar, orang ini bawah naungan Allah. Ya, bahasa harfiahnya, yang lain kepanasan, orang ini bawah teduhan. Itu bahasa harfiahnya. Atau mungkin maksudnya, yang lain dalam keadaan yang susah payah, menderita, orang ini bawah pelindungan Allah. 7. Salah satu daripada 7 itu, Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari, rajulun da'atuhum ra'atun dataman sobin wa jamalin ila nafsiyah faqala ini akhafullah. Seorang laki yang diajak buat sirong oleh seorang perempuan yang cantik, rupawan, bangsawan, atau perempuan yang diajak buat sirong maksiat oleh laki tampan, jutawan, ilmuwan, dalam keadaan tidak sesiapa mengetahuinya, tapi dia menolak semata ini akhafullah. Tiba-tiba makamnya naik. Jadi kadang-kadang memang begitulah agama kita ni. Seseorang dinaikkan makamnya oleh Allah, disayangi oleh Allah, bukan justru ketika dia sedang melakukan perintah Allah. Boleh jadi orang diangkat darjahnya bukan ketika dia sedang sholat. Bukan karena dia rajin puasa. Bukan karena dia rajin itu, rajin itu. Tak. Memang boleh jadi orang yang rajin buat ibadah itu diangkat makamnya. Tapi dia ayat ini. Quran sebut, hadis sebut. Seseorang susu diangkat makamnya oleh Allah, dekat dengan Allah. Justru ketika ia terjebak, terperangkap dalam peluang melakukan maksiat, keinginan mungkin ada, peluang ada kemana, tapi dia menahan dirinya, melawan nafsunya waktu itu. Jadi orang boleh diangkat makamnya oleh Allah bukan semata-mata kerana dia melakukan suruhannya, tapi juga kerana ia meninggalkan larangannya ketika terperangkap, ketika ada peluang melakukannya. Saya pernah bagi contoh begini. Ini sebagai ilustrasi, ya. Di akhirat nanti orang dihisab oleh Allah. Dihisab.
Diperlihatkan amalnya, baik buruknya, pahala semua. Pahalanya banyak. Pahala itu paling besar. B dihisap, pahalanya pun banyak. Salah satu pahala yang Allah berikan pada B ini dalam rekodnya, kerana dia tidak rasuah. Karena dia tidak rasuah. A punya banyak pahala, tapi tak ada pun pahala karena dia tak rasuah. Ini ilustrasi ya. Lalu A tanya pada Allah, ya Allah, macam mana? Selama hidup aku tak rasuah, ya Allah. Tapi kenapa tidak ada pahala tak rasuah? Kata A. Ya Allah, masa hidup aku ni tak pernah terima rasuah. Tapi kenapa dalam rekod catatanku tak ada pahala bagi aku kerana aku tak terima rasuah? B pula kenapa banyak pahala yang kau berikan padanya kerana dia tak terima rasuah? Dia betul tak terima rasuah, aku pun tak terima rasuah. Kenapa? Yang aku tak apa-apa lah dia. Mungkin ditanya, betul dulu kamu tak terima rasuah? Betul ya Allah, tak terima rasuah. Kamu tak terima rasuah itu kerana apa? Kamu menolak terima rasuah atau kamu tak ada peluang untuk menolak rasuah? Pernah dahulu ada orang datang kepada kamu nak tawarkan rasuah? Tak ada ya Allah, tak pernah, tak pernah. Tak pernah ada orang tawarkan rasuah pada aku, ya Allah. Karena hidup ini orang kampung, mana nak rasuah aku? Oh, jadi dia tak rasuah karena tak pernah ada peluang untuk terima rasuah. Orang ni tak dapat pahala. Tak dapat pahala, tidak terima rasuah. Kenapa? Tak pernah ada peluang untuk terima rasuah. Yang B, pahalanya banyak. Tak terima rasuah, pahalanya banyak. Kenapa? B ni sering kali ketika menjabat jabatan tertentu. Ya, karena ramai orang perlukan signature dia. Macam-macam pilihan dia. Kalau ketuan gini, kalau kono. Tiap bulan, paling tidak 3 kali orang menawarkan rasuah. Bayangkan kalau 1 bulan 3 kali. Berkhidmat selama 35 tahun. Berapa kali itu? Puluhan, ratusan peluang untuk B terima rasuah. Semuanya ditolak. Tolak. Sekali tolak dapat pahala. Kali tolak dapat pahala. Itu banyak. Jadi orang yang banyak pahalanya karena tak terima rasuah. Jadi orang yang dahulu punya peluang menerima rasuah tapi tolak. Sementara orang yang tak pernah peluang untuk terima rasuah, tak dapat pada itu. Tengok. Jadi cara Allah mengangkat darjah hamba ini memang luar biasa. Ada yang diangkat karena amal baiknya. Ada orang diangkat kerana ia menolak peluang untuk buat maksiat. Jadi kalau minta maaf lah bahasa mungkin ya kena agak saya harap jamaah faham, bukan salah faham. Kalau kita terjebak dalam satu keadaan, terjebak kepada peluang melakukan maksiat, apa saja benih maksiat, itu sebenarnya adalah lubuk pahala bagi kita. Macam mana orang terperangkap dalam peluang melakukan maksiat, boleh itu lubuk gudang pahala pula. Kan itu maksiat. Betul, itu maksiat. Dan kita terperangkap dengan itu. Nah, sekarang sikap kita macam mana? Kita menolak peluang tersebut atau kita memanfaatkannya. Bila kita memanfaatkan maksiat untuk melakukannya, ya neraka lah. Tapi ketika peluang terbuka seluas-luasnya untuk buat maksiat, lalu kita tolak, ini akhafullah, itu pahala yang sangat besar. Sangat besar. Seorang yang mampu melakukan itu pasti niatnya semata-mata karena Allah. Macam orang yang lapar, orang puasa, dahaga, lapar, ada makanan, dia tak makan. Itu pasti karena Allah. Sebab itu besar pahalanya. Sementara ketika orang buat yang disuruh,
solat ke, puasa ke, baca Quran. Ya, boleh jadi karena Allah, boleh jadi karena bukan karena Allah. Kan ramai orang beramal bukan karena Allah. Hadbun nafsinya masih kuat. Sehingga ada orang kata, lebih mudah mengikhlaskan amalan karena Allah itu jika amalan itu berupa menolak peluang melakukan maksiat. Meninggalkan maksiat ketika ada peluang melakukannya semata-mata. Macam mana tak semata-mata karena Allah? Tak ada orang nampak. Tengok. Tak ada orang nampak, tak ada orang kenal. Tapi tak nak. Luar biasa itu. Tolong dipahami dan ditingkatkan ubudiyah kita. Baik. Apa yang berlaku seterusnya? Episod berikutnya dialami oleh Yusuf. Makin berat. Ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Walaqad dan demi sesungguhnya. Hammat telah berkehendak. Ini saya terjemahkan apa adanya dahulu ya, sebelum kita uraikan. Dan demi sesungguhnya telah berkehendak dia Imra'atul Aziz bihi terhadapnya Yusuf. Wa hamma biha dan telah berkehendak dia Yusuf dengannya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalaulah tidak kerana ia melihat bukti kebenaran Tuhannya. Kadzalika seperti itulah. Linasrifa akhirnya kami palingkan, kata Allah, anhu dari Yusuf. Apa yang Allah palingkan? As-su, akan perbuatan yang buruk, wal fahsya, dan perbuatan yang keji. Innahu sungguh dia Yusuf min ibadina termasuk hamba-hamba kami, kata Allah. Al-mukhlasin, yang disucikan, yang dibersihkan. Kalau al-mukhlisin, orang yang membersihkan diri, ikhlas. Orang yang ikhlas, mukhlisin. Ini mukhlasin. Jamaah sekalian, al-hammu, hammad, hamma, ya hammu. Al-hammu ini maksudnya yakni hadithun nafsi bisyai'i. Al-hammu hadithun nafsi bisyai'i. Bisikan nafsu hati terhadap sesuatu. Terlintas dalam hati terhadap sesuatu, imma ayatihi al-insan aw layatinihi. Sama ada seorang itu hendak melakukannya atau tidak melakukannya. Ada barang berharga tertinggal di suatu tempat yang sepi. Di kedai lah, di meja, di sudut tu. Ada handphone. Dan itu bukan handphone kita pun tak tahu handphone siapa. Kita ada di situ. Ini handphone bagus. Kebetulan pula handphone kita rusak. Katalah terlintas dalam hati. Aku nak ambil, lalu aku miliki.
karena aku perlukan handphone. Atau aku tak nak ambil karena bukan milikku. Nah, apa yang terlintas dalam hati kita terhadap sesuatu sama ada nak ambil atau tidak, nak melakukan atau tidak, itu namanya hammun. Hammun. Dalam ayat ini, yakni perempuan Mesir tadi sudah punya hammun, keinginan terhadap sesuatu, dan ini terhadap Yusuf, dan dia sudah menentukan untuk melakukannya, sudah memutuskan untuk melakukannya, bukan untuk tidak melakukannya. Dia sudah punya keinginan kepada Yusuf. Keinginannya untuk apa? Mahukan Yusuf, pastikan Yusuf mau memenuhi keinginannya. Itu kan. Aku mau Yusuf ini mesti memenuhi keinginanku. Peluang ada. Lalu dia melakukannya. Bukan dia takut sikap, tak ada dalam kepala dia dan fikiran dia sesuatu yang menghalanginya untuk memenuhi keinginannya. Ini si perempuan terhormat tadi. Luar biasa itu. Buktinya dalam ayat sebelumnya itu sudah disebutkan. Tutup pintu, tutup itu. Maknanya keinginan ada dan dia tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Tak mau ada sesuatu yang menghalanginya untuk menggagalkan keinginannya. Itu si perempuan. Bagaimana si Yusuf? Ya mas sekalian, ayat ini dalam yang saya tahulah dalam bab qiraah. Di situ memang ada shot lam alif maksurah. Walaqad hammad bihi wa hamma. Jadi elok disambung. Bahkan ada yang membacanya suruh berhenti. Jadi walaqad hammad bih, berhenti. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Apa beza? Apa ada perbezaan makna jika kita baca bersambung dengan baca berhenti? Rupanya ada. Ini setara apa yang saya tahu, yang saya pelajari dahulu ya. Saya tidak, mungkin masih banyak penjelasan. Kalau kita baca sambung, jemaah sekalian, walaqad hammad bihi wa hamma biha, dan seterusnya. Maknanya yang punya keinginan untuk melakukan maksiat terkutuk itu, perempuan itu pun ada, Yusuf pun ada. Itu maksudnya. Tapi begitukah agama maksudnya? Jadi, hammul mar'ah, keinginan perempuan, sama betul dengan hammu Yusuf, keinginan Yusuf. Sama. Tak ada bezanya. Dari segi keinginannya ya. Itu bila dibaca wasal. Tapi begitukah maksudnya? Nanti saya tunjukkan. Ayat ini benar-benar memang jamaskan. Banyak pandangan mufassir. Ada yang boleh kita terima. Ada yang tak boleh kita terima. Imam Ibnu Jarir at-Tabari nanti akan menyimpulkannya. InsyaAllah nanti saya sampaikan. Tapi bila dibaca berhenti, walaqad hammad bih, sungguh perempuan itu telah punya keinginan dan ingin dan maukan keinginan itu terlaksana. Berhenti saja. Bagaimana tentang Yusuf? Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ada satu pendapat ayat ini ada takdim wa takhir. Ada sesuatu yang semestinya didahulukan tapi dikemudiankan. Ada sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan tapi didahulukan. Jadi ikut pendapat ayat ini asalnya berbunyi laula ar-ra'a burhana rabbih hamma biha, begitu.
Dan kalaulah tidak kerana Yusuf melihat tanda kebesaran Tuhannya, Yusuf pun akan punya kehendak, keinginan dengannya. Maknanya, keinginan Yusuf terhadap perempuan tersebut, yakni melakukan apa dimakan oleh perempuan tadi, tidak sempat terwujud kerana Yusuf sudah melihat tanda kebesaran Allah. Gitu. Jadi terhalang karena Yusuf sudah terlebih dahulu melihat kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah, keinginan untuk melakukan maksiat itu tak ada, tak timbul. Itu kalau dibaca berhenti. Kalau dibaca sambung tak begitu. Kalau disambung, perempuan ada keinginan pada Yusuf, Yusuf pun ada keinginan padanya. Hanya Yusuf melihat. Jadi Yusuf sempat punya keinginan. Itulah. Tapi tidak dilakukan, tidak ingin ia melakukannya karena melihat bukti kebenaran Tuhannya. Kalau ikut yang kedua tadi, perempuan sangat berkeinginan melakukan maksiat pada Yusuf, dan Yusuf tidak sempat timbul keinginannya kerana telah terlebih dahulu melihat. Nah, di sini menjadi perbincangan di kalangan ulama tafsir dalam memahaminya. Kalau ikut yang kedua itu, mana Yusuf benar-benar terpelihara daripada melakukan maksiat. Jangankan melakukan maksiat, terlintah buat maksiat pun tidak pernah. Itu kalau ikut yang kedua. Sehingga pahaman yang kedua itu lebih menjaga ismatul Yusuf sebagai Nabi. Ismah, maksumnya Yusuf sebagai Nabi daripada melakukan maksiat. Jangankan melakukan maksiat, terlintah melakukan maksiat pun tak ada. Tapi kalau yang pertama tadi, kalau dibaca wasol, Yusuf ada keinginan. Tapi karena itu tidak diikutinya. Karena nampak. Jadi sekurangnya walaupun Yusuf itu jadi Nabi, sempat punya keinginan buat maksiat. Bolehkah begitu? Nanti penjelasan. Faham ya? Itu dari segi baca sebab. Tapi dahulu kami diajar, kalau oleh guru yang Al-Quran itu, kalau baca ini, tolong lebih elok, lebih baik berhenti aja lah. Walaqad hammad bih. Berhenti. Wahamma bih. Ya, memanglah guru itu tidak kata, tidak menyalahkan kalau ada orang baca sambung. Walaqad hammad bihi wa hamma biha laula. Tapi dikaitkan dengan makna, itu masalahnya. Wallahu a'lam mana yang betul ya. Mana yang betul. Baik. Kadzalika lanasifu anhu su' wal fahsya. Demikianlah. Ini. Demikianlah Allah kata. Akhirnya kami palingkan Yusuf daripada melakukan su' dan fahsya. Nampaknya keratan ayat kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya membenarkan, mengandung makna pembenaran terhadap makna kedua tadi. Yusuf jangankan melakukan maksiat, terlintas melakukan maksiat pun tidak. Lalu apakah orang yang terlintas melakukan maksiat, walaupun tak melakukannya dianggap berdosa? Itu nanti ada penjelasannya hadis Nabi. Orang pernah punya niat maksiat, tapi akhirnya tidak dilakukan, gagal. Tidak dilakukan karena dia yang membatalkannya. Memanglah dapat pahala, dapatlah satu kebaikan. Orang punya niat nak melakukan maksiat, tapi ketika ada peluang untuk melakukannya, dia batalkan niatnya. Itu dapat satu kebaikan. Hadis Nabi, hadis sahih. Sementara orang yang punya niat untuk maksiat, tapi gagal melakukannya, tak jadi melakukan maksudnya, kerana tak ada peluang melakukannya.
karena tak ada peluang untuk melakukannya, atau ada peluang tapi ada yang menghalanginya. Ada orang nampak lalu tak jadi. Nah, ini dikira tak dapat pahala. Itu baca dalam Syarah Riyadhus Shalihin tu ada dia. Syarah Riyadhus Shalihin, hadis yang keberapa tu? 8 ke? Ya, 8 ke itu. Tentang niat adalah niat jahat, niat buat maksiat. Setelah ada peluang melakukannya, ia batalkan niatnya. Tak jadi orang. Wah, peluang ada. Orang itu dapat satu kebaikan. Sementara jika orang punya niat nak melakukan maksiat, tapi tunggu sebulan sampai bila-bila, tak ada peluang melakukan niatnya tadi. Jadi akhirnya niat yang jahat itu tak terlaksana lah. Tak dapat pahala lah. Karena tak terlaksana bukan karena dia yang mengurungkan membatalkan niatnya, karena tak ada peluang. Atau ada peluang, niat maksiat, peluang ada, tapi tak dapat melakukannya, maklum karena ada penghalang, faktor luaran yang menghalanginya. Apa faktor luaran? Ada orang nampak lah, ada CCTV lah, tak ada pahala. Karena yang menghalangnya faktor luaran. Yang diberi gajah itu bila faktor yang menghalangnya untuk melakukan maksiat tadi, faktor dalaman. Dia sendiri yang membatalkannya. Jadi ada nanti pesannya. Dua-dua bacaan ini ada penjelasan. Jamaah sekalian, sekarang ini sampaikan beginilah. Karena ayat ini kata Said Tontowi. Dr. Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasit, beliau menyatakan begini, ini saya kutip daripada kitab tafsir beliau. Hadhil ayatul karimatu minal ayatil lati khalaqal mufassiruna fiha minal aqwalis sahihah wal aqwalis saqimah. Allahu Akbar. Ayat yang mulia ini kata Said Tontowi, yakni ayat angka 24 ini, termasuk ayat-ayat yang ramai kaum mufassirun, ahli tafsir, tersilap memahaminya. Saya ingat ini kritikan yang cukup tajam ya. Dr. Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasit namanya memberi kritikan yang cukup keras ini terhadap mufassirun. Karena beliau kata ayat yang mulia ini salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran yang ramai mufassirun tersilap memahaminya. Antara fahaman-fahaman pendapat yang sahih, al-aqwalis sahihah, dan pendapat-pendapat yang sakit. Pendapat sakit, pendapat yang tak betul lah. Sahih kan sihat. Pendapat yang sihat dan pendapat yang sakit. Itu kata Said Tontowi itu. Yang saya rasa, masa baca tafsir ini keras sekali kritikan Said Tontowi. Dan betul rupanya dalam tafsir Al-Baghawi, kalau kita rujuk tafsir lain, Al-Baghawi nama tafsir itu, beliau bahkan mengatakan begini. Minal Israiliyatil Maghdubah. Termasuk kisah-kisah Israiliyah yang dusta lagi bohong. Allati la tuwafiqu aqlan wala naqlan. Kisah-kisah bohong mana yang tidak selari dengan logik akal dan tidak selari dengan dalil nakal. Dalil akal pun tak sesuai, dalil nakal pun tak sesuai. Ma dzakara Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsiri. Sebagaimana yang dijelaskan disebutkan oleh Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya,
Dia juga pengarang tafsir Ad-Dur Al-Manthur. Dan selainnya Mufassirin, ketika menyebutkan walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih. Faqad zakaru fi hammi Yusuf alaihissalam ma yunafi ismatal anbiya. Mereka menyebutkan, menguraikan bahawa keinginan Yusuf hamma biha. Yusuf adalah keinginan dalam ayat ini. Ketika menjelaskan tentang keinginan Yusuf terhadap perempuan itu, sesuatu yang menafikan kemaksuman seorang nabi. Dan itu sangat bahaya ya. Setelah tafsir, mentafsirkan ayat ini dengan tafsiran-tafsiran yang boleh dianggap menafikan kemaksuman para nabi. Sedangkan nabi ini kan maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Apalagi dosa yang nyata. Tapi saya tafsir, dalam tafsirnya boleh dikatakan menafikan kemaksuman nabi. Dan ini berat. Ini kata Imam Tabari ya, yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi. Walau annal maqama bayani waqdin min al-kadhib alallahi wa ala rasul. Walaupunlah mungkin tujuannya itu hendak menjelaskan kedudukan para nabi dan sifat takut mereka kepada Allah. Walaupun mungkin tujuannya untuk memberi peringatan pada mereka yang suka membuat cerita bohong terhadap Allah. Dan itu memang kewajiban yang paling wajib bagi ahli ilmu untuk menjelaskan. Tapi perlu dielak dalam menjelaskan kisah-kisah para nabi yang dianggap atau boleh dianggap menafi kemaksuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan beri contoh. Ini panjang lebar dia, dalam tafsir At-Tabari ada ya, yang boleh rujuk dalam tafsir At-Tabari. Di situ disebutkan dengan rawi-rawinya. Sihat ya, Imam At-Tabari dianggap sebagai Imamul Mufassirin, guru imam semua mufassir. Jadi kedudukannya tinggi lah. Kudanya tinggi lah. Dalam tafsir At-Tabari, ya mas sekalian, di sini disebutkan begini. Yakni beberapa riwayat maksudnya. Disebutkan beberapa riwayat disandarkan kepada ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama dahulu. Sebagai contoh umpamanya, waqad ra'au an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Sebagian mereka mufassir mengutip riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu su'ila an hammi Yusuf alaihissalam ma balag. Tentang hamma. Apa hammu Yusuf ini? Quran kata wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi. Yusuf pun rupanya ada keinginan kepada perempuan terhormat itu. Apa nih maksudnya Ibnu Abbas? Diriwayatkan atau ya disandarkan kepada Ibnu Abbas kata, oh halal hamayani. Mereka berdua itu, maaf ya, diminta maaf. Ini contoh tadi disatukan oleh kata Imam Al-Balo Al-Ghawawi tadi, berbau Israiliyah yang tidak selari dengan hukum akal dan hukum nakal, yang boleh difahami, boleh memberi maksud menafi kemaksuman para nabi. Sebab dalam riwayat ini ditanya apa maksud hamba Yusuf itu? Oh, mana kedua-dua manusia itu, Yusuf dan juga istri pembesar itu, telah hala itu minta maaf yang menguraikan, ya bahasanya menanggalkan lah.
Hamayan itu bukan maksudnya sirwal. Maaf ya. Keduanya sudah mulai menanggalkan seluanya. Sebab hamayan itu mana seluar. Wajalasa minha majlisal khain. Subhanallah wa'alaikumsalam. Dan Yusuf diberitakan sudah duduk di antara, maaf, dua kaki perempuan tadi. Fasihun bihi ya Yusuf, la takun katoilah. Lahu ris, fa in zana qa'ad, laisa lahu ris. Tiba-tiba ada suara yang sangat kuat memanggil Yusuf. Hai Yusuf, jangan kamu jadi macam seekor burung yang ada kepak, ada sayap, ada bulu. Dan bila burung itu hendak melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, dia pun duduk. Dan kepaknya tidak lagi difungsikan. Mana jangan, kan burung, ya minta maaf ya, kalau burung sedang melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, kan mesti duduk di bawah, tidak sampai terbang. Yusuf, kau jangan macam burung lah, si terbang terus sana. Kau duduk elok-elok. Allahu Akbar. Riwayat ini dinisbahkan pada Ibnu Abbas. Bahkan riwayat yang sama juga dinisbahkan pada Ali bin Abi Thalib, pada Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair. Bahkan disyaratkan pada Imam Mujahid apa bunyinya? Halla sarawilahu wa ja'ala yu'ali thiyaba. Yusuf sudah menanggalkan pakaiannya. Dan Yusuf melipat apa? Ja'ala yu'ali thiyabahu. Maaf ya, macam mana saya nak cakap ni? Tak apalah, saya hanya cakap riwayat je mas sekalian. Yang tadi Dr. Said Tontowi telah membuat kritikan yang pedas, betul? Adakah riwayat itu maknanya betul daripada sahabat yang disana ganti? Terus Imam As-Sa'di pun telah, Al-Baghawi pun telah kritiknya. Ibnu Jarir At-Tabari terang-terangan setelah mereka riwayat macam-macam itu, nanti beliau berkesimpulan. Riwayat disanakan pada Mujahid, bunyi dia, halla sarawilahu wa ja'ala yu'aliju thiyabah. Bahasa Melayunya lah, kalau terjemahkan. Minta maaf ya. Yusuf sudah mulai membuka zip seluarnya dan mulai melipat pakaiannya. Kalaulah seperti ini, tafsir terhadap ayat ini kita terima seperti ini. Bukankah ini menafikan ismatul anbiya? Itulah maksudnya. Selarikah dengan hukum akal, selarikah dengan hukum nakal? Yang dahsyatnya, hadza qaulu aktsaril mutaqaddimin. Inilah pendapat-pendapat yang diutarakan oleh kebanyakan ulama dahulu. Contohnya Sa'id bin Jubair, contohnya Imam Hasan, bahkan Ad-Dhahhak, juga seorang ulama. Ya, mungkin yang mesra dengan tafsir pasti akan jumpa lah. Yang belajar tafsir hadis pasti jumpalah nama orang-orang yang seperti Imam Ad-Dhahhak. Apa kata beliau? Jaras syaitanu fi ma bainahuma. Syaitan pun telah sudah mulai membisikkan, memainkan peranannya di antara keduanya. Fadaraba bi ihda yadahi ila jidi Yusuf wa biyadil ukhra ila jidil mar'ah hatta jama'a bainahuma. Setan sudah mulai memainkan peranannya. Dia menggerakkan tangan Yusuf. Diletakkan di bahu perempuan terhormat tadi. Dan menggerakkan tangan perempuan tadi. Diletakkan di atas bahu Yusuf.
Dalam bahasa mudahnya, sehingga mereka sudah saling berpelukan. Betulkah ini riwayat daripada para sahabat jalur tabi'in? Atau mereka sebenarnya mengutip, hanya sekadar mengutip daripada kisah-kisah Israiliyah? Nah, ini masalahnya. Dan itu ada dalam tafsir-tafsir disebutkan, ya sekalian. Tapi ingat, saya Tantawi, saya ulangi sekali, Imam Al-Baghawi, Imam Mufassirin At-Tabari telah memberikan amaran yang keras. Maknanya mesti kita super berhati-hati gitulah. Super berhati-hati. Tidak terus menerima apa adanya tanpa berfikiran kritis. Imam As-Sudi dan Ibnu Ishaq berkata, "Lamma aradat imra'atul aziz murawadata Yusuf alaihissalam an nafsih." Tatkala perempuan terhormat Mesir, istri pembesar itu sudah mulai merayu Yusuf agar ia mau memenuhi kehendaknya, ja'alat tadhkuru lahu mahasin nafsih. Perempuan tadi sudah mulai menyebut-nyebut kebaikan di Yusuf. Sudah mulai menyebut-nyebut kebaikan diri Yusuf. Wa tashuku ila nafsiha. Dan perempuan tadi sudah mulai menimbulkan rasa suka Yusuf terhadap dirinya. Tujuannya bila Yusuf nanti dipuji kebaikan dirinya, ya harap-harap Yusuf tergerak hati jugalah, punya keinginan kepada dirinya. Kan biasanya kalau orang tu dipuji, ya akhirnya lemah lah, lumpuh. Banyak orang yang tak tahan pujian, dipuji itu lumpuh. Faqalat, apa kata perempuan tadi? Ya Yusuf, ma ahsana sya'ru. Hai Yusuf, aduhai indahnya lah rambutmu, Yusuf. Indah sungguh, cantik sungguhlah rambutmu ini. Rambutmu dipuji. Lalu Yusuf menjawabnya, huwa awwalu ma yantathiru min jasadi. Ya, betul. Rambutku yang kamu puji itu, itulah yang pertama kali nanti akan meninggalkan tubuhku. Mana bila aku mati, rambutku yang kamu kagumi itulah yang pertama akan tertanggal dari tubuhku. Jawab Yusuf. Perempuan puji lagi yang qalat ma ahsana ainaik. Aduhai Yusuf, alangkah indahnya lah kedua bola matamu. Sempurna sungguh kedua matamu. Seakan-akan tidak ada makhluk yang dicipta oleh Allah yang mempunyai mata seindah, apalagi melebihi kecantikan dan keindahan kedua bola matamu. Rayuan-rayuan maut ni lah. Yusuf menjawab, hiya awwalu ma tasilu ala wajhi fi qabri. Ya, mataku yang kamu puji itulah yang pertama sekali mengalir di wajahku, di kuburku. Mana itulah anggota gue yang pertama sekali menangis, menyesali segala perbuatannya. Jadi apa artinya benda yang cantik kalau yang pertama menunjukkan penyesalannya. Qalat, perempuan tadi tak habis madah untuk memuji. Ma ahsana wajhu. Aduhai, tampannya lah, handsome-nya lah muka engkau, wa Yusuf. Handsome sungguh engkau. Yusuf kata, huwa litturabi yakulu. Ya, kamu puji wajahku yang cantik, handsome, lawa.
Tapi itulah yang akan menjadi makanan bagi ulat-ulat bumi nanti. Sekarang kamu pandang cantik, kamu puji. Tapi itulah yang jadi santapan lezat bagi ulat-ulat yang ada di tanah. Wakila inna qalat inna firashal hariri mabsutah fakum faq bihajati. Perempuan tadi menyeru Yusuf, tuh tilam yang terbuat daripada sutra yang halus telah terbentang. Maka segeralah lakukan saja apa yang jadi permintaanku. Subhanallah. Yusuf jawab, idan yadhabu nasibi minal jannah. Kalau begitu, habuanku untuk masuk surga lenyap seketika. Kalaulah aku memenuhi hajatmu, wahai perempuan terhormat, habuanku untuk masuk surga lenyap sama sekali. Bahasa kasarnya, tertutup pintu surga bagiku. Falam tazal tatmauhu wa tad'uhu ila ladat. Perempuan itu terus-menerus merayu dan merayu untuk menikmati, mencapai apa yang dikatakan sebagai kelezatan dan kemanisan hidup di dunia. Kelezatan sesaat, tapi ada penderitaan yang kekal abadi. Wa wasyabur yajidu min sabagi sabab ma yajiduhu rajul. Yusuf ini anak muda, bujang, belum berkawin, punya kawan spesial pun juga belum. Lalu dikatakan Yusuf pun akhirnya merasai sesuatu perasaan yang ada dalam hatinya sebenarnya dirasai oleh seorang lelaki lain dalam keadaan seperti itu. Wahia mru'atun hasanah jamilah. Sedangkan istri Musati perempuan yang sangat cantik, sempurna. Hatta li'an laha mimma yara min kafiha wa hamma biha. Si Yusuf pun terlintas hati, tergerak hati untuk memenuhi permintaan perempuan tadi, kalaulah tidak kerana melihat, nampak bukti kebesaran Allah. Itu hujung-hujungnya. Inilah kalau kita, saya kata tadi, bila kita baca bersambung, macam itulah tafsirnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Maksudnya begitu. Kalau kita baca sambunglah. Tapi apakah kita boleh menerima seperti itu? Ya terpulang. Ini bukan pendapat orang sekarang. Ini bukan pendapat ustaz-ustaz sekarang. Dan saya yakin ustaz sekarang pun insya Allah tak ada yang berani berpendapat tentang itu. Semua yang disampaikan, saya berani mengatakan, apa yang disampaikan yang kita dengar sekarang ini, kebanyakannya, mungkin 90, kalau kita tak mau 100% ya, ya kita kata 99% lah. Apa yang telah disampaikan oleh orang dahulu. Tapi wazama ba'dul mutakhirin. Ulama-ulama mutakhirin ya sekalian. Dan sebagian mutaqaddimin, ana hadza la yaliku bihalil anbiya alaihi salatu wasallam. Kalau Anda tafsirkan seperti itu, wahammad bihi wahammad bihi itu seperti tadi, riwayat kamu yang disukan sebagai alasan untuk mereka seperti itu. Hadza la yaliq bihalil anbiya. Ini tafsir yang sangat-sangat tidak layak bagi kemuliaan para nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala tamal kalam idza qali wala mahad bi. Yaitu ulama wasin, ayat Allah itu sempurna sudah, berhenti sudah ketika Allah berfirman wala qad hammat bi. Berhenti.
Nah, itulah yang saya katakan tadi. Mutakhirin, kebanyakan mutakhirin dan sebagian mutaqaddimin berhenti di situ. Sehingga kita dapat pemahaman perempuan tadi memang sudah memuncak. Gelora nafsunya sudah tidak mampu dibendung lagi. Dah selesai. Selesai itu. Jangan dikaitkan dengan Wahammabiyah selepasnya. Kemudian Allah mulakan lagi berita cerita ini dengan Wahammabiha laula ar-ra'a burhana rabbi. Itu pun ada takdim dan ada takhir. Artinya, ayat ini asalnya berbunyi, kalaulah Yusuf tidak melihat bukti kebenaran Tuhannya, hamma biha, Yusuf pun ada keinginan kepadanya. Maknanya, keinginan Yusuf itu tidak pernah timbul, tak pernah wujud, karena Yusuf terlebih dahulu telah melihat kekuasaan Allah. Yusuf mampu melihat bukti kebenaran Allah, itulah yang menghalang Yusuf punya keinginan. Jangankan melakukannya, keinginan pun tak pernah muncul. Mutakhirin memahami yang kedua itu, kena diwakafkan. Ai laula an ra'a burhan rabbi lahamma biha. Kalaulah Yusuf tidak melihat, tak nampak bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Apa dimaksud bukti kebenaran itu nanti penjelasan di belakang. Lahamma biha. Masih Yusuf pun akhirnya berkehendak. Walakinahu ra'al burhan falam yahin. Tapi Yusuf telah terlebih dahulu melihat, nampak kebesaran Allah, sehingga keinginan memenuhi permintaan perempuan kata itu pun tak sempat muncul, tak sempat timbul dalam dirinya. Paham ya? Dah ada dua kan? Dan tafsir yang agak memang itu hanya karena perlu cara membacanya. Tengok. Tafsir itu timbul, yakni satu antaranya karena faktor pembezaan faktor cara membacanya. Diwakafkan atau tidak, berhenti atau tidak. Yang kata tak payah berhenti, sandarkan pada riwayat tadi. Tapi ada riwayat itu betul-betul, yakni riwayat yang diucapkan oleh siapa yang riwayat itu disandarkan kepada, seperti Ibnu Abbas ke, Sa'id bin Jubair ke, Mujahid, atau itu sebenarnya riwayat Israiliyah. Itu pertanyaannya. Lalu ada yang ambil jalan tengah. Yang ambil jalan tengah macam mana? Maksudnya begini. Yani Hamad bi Yusuf ayah tarisaha. Perempuan itu mau Yusuf tidur bersamanya. Sementara keinginan Yusuf bukan mau tidur dengannya. Yusuf ingin menjadikan perempuan itu istrinya. Ada yang mau itu. Maksud perempuan itu hendaki Yusuf. Yusuf berkehendak pada keinginan itu maksudnya perempuan itu beringinan agar Yusuf mau tidur bersamanya saat itu. Sedangkan Wahammabiha, Yusuf ada keinginan, bukan keinginan untuk tidur bersama perempuan itu. Berikan untuk mengawini perempuan tersebut. Pendapat itu pun ada juga di kalangan tafsir. Tapi hadat ta'wil wa amtaluhu ghairu mardiyah li mukhalafatiha aqalu qudamil ulama alladziina yukhadu anhuddin wal ilm. Memberi tafsiran seperti itu, ta'wil itu adalah ghairu mardiyah, tidak diridhoi. Mana tak bolehlah. Tak boleh. Karena menyalahi pendapat-pendapat yang lebih kuat yang disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya dan ulama-ulama yang kini yang berdasarkan agama dan ilmu. Lalu ada yang mengatakan, tak betul. Yusuf memang punya keinginan, tapi hanya sekadar keinginan. Keinginan dan punya keinginan itu adalah tidak dosa. Hadza minas saghair, itu dosa kecil lah, dosa kecil, bukan kabair. Dan itu boleh bagi seorang nabi. Lalu diberi contoh itu tadilah. Itu biasa, itu fitrah manusia. Macam setiap orang lapar pasti ada keinginan untuk makan.
Tapi adakah setiap keinginan untuk makan bagi orang lapar itu dosa? Tidak, nama keinginan. Orang lapar ingin makan, wajarlah. Bahkan ketika ia sedang berpuasa, lapar, ada makanan, ada ingin makan. Tapi dia tak makan. Ya tak dosa lah. Kan? Dari mana keinginan itu? Itu memang fitrah. Nah, keinginan yang disangka Yusuf itu macam itulah. Ada yang ambil jalan tengah seperti itu. Wallahualam. Karena benar-benar atas ayat ini menimbulkan berbagai pendapat yang tidak sedikit. Memang tidak sedikit. Tapi walau bagaimanapun, macam-macam lah. Beza. Memang beza. Keinginan perempuan daripada Yusuf dan keinginan Yusuf pada perempuan tak sama. Perempuan pada itu sangat-sangat besar. Bahkan dia berusaha untuk mewujudkannya. Sementara kini Yusuf hanya bersifat lintasan dalam hati. Dan itu bersifat fitrah manusia. Yusuf tidak boleh melawannya. Itu seperti mana yang dinyatakan oleh Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Harawi. Al-Harawi Al-Ansari atau lebih dikenal sebagai Abu Ismail Al-Harawi. Ini seorang faqih, seorang mutasawwif bermadzhab Hambali. Abu Ismail Al-Harawi ini pengarang kitab, kalau tak salah, Sahibu Manazilis Sairin. Nama kitabnya Sahibul Manazil Sairin, yang diuraikan, diberi saran oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Menarik. Jadi kalau jamaah mengkaji Madarijus Salikin, pasti kita akan jumpai itu. Sarahan Ibnu Qayyim itu tentang kitab yang dikarang oleh Imam Al-Harawi. Nama kitabnya Manazilus Sairin. Itulah yang saya maksudkan tadi. Ayat ini menunjukkan banyak tafsiran. Jadi kita perlu tapisan. Tapi yang saya memang agak kagum juga tentunya, Syed Tontowi, ulama kini, kan itu bekas rektor Mesir dahulu ya. Dan kita tafsir Wasid dari Al-Bawawi buat kritikan yang keras. Tadi saya belum sampai berkesimpulan apa kata Imam Mufassir Al-Tabari ya. Sebab itu menunjukkan bahawa ulama dahulu ni yang dalam Al-Quran ni bukan sekadar ingin menyampaikan apa sebenarnya Allah maksudkan, tapi bila melibatkan kisah para nabi, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk tetap menjaga kemuliaan Nabi. Sebab Nabi ini seorang yang sangat istimewa. Jika Allah cerita tentang kesalahan yang dilakukan oleh Nabi, itu Allah tidak membesar-besarkan kesalahannya. Justru Allah menjelaskan kepada kita tentang betapa luas rahmatnya. Betapa besar pertolongan Allah pada Nabi. Bukan dengan besar-besar kesalahannya. Itu salah satu gaya bahasa Al-Quran. Dan kita boleh lihat dalam banyak qasasul anbiya ya dalam Al-Quran. Ya silakan, untuk sementara itu saja yang saya sampaikan. Belum habis ya penjelasan tentang Hammad bihi wa Hammad biha ini. Kalau nanti ada saya tambahkan sehingga akhir ayat ini, insyaallah. Itu saja, kurang lebih dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.